Oke, malam hari ini kita kembali untuk sharing atau belajar firman Tuhan melalui Zoom dan kita berharap apa yang kita pelajari jadi hal yang baik memberkati kita semua. Eh, Sebentar, saya tutup itu dulu. Oke, kita mulai bersatu hati dalam doa untuk membuka pertemuan kita malam hari. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kemurahan-Mu, oleh kebaikan-Mu, kami boleh ada, dan kami siap Tuhan untuk belajar firman-Mu dalam waktu yang singkat, belajar firman Tuhan secara sederhana, dan kiranya boleh menjadi hal yang baik, bermanfaat bagi iman kekristenan kami, berakar kuat dalam mengenal akan Engkau ya Tuhan, dan senantiasa rindu untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita melanjutkan tentang doa Bapa kami, tapi ternyata saya tidak bisa menampilkan di sini. Tidak tahu kenapa, biasanya bisa. Ini seperti saya bukan host, padahal saya hostnya. Ya, firman Tuhan untuk mendasarinya, saya bacakan dari Matius 6 ayat 12. Jadi doa Bapa kami ada beberapa bagian yang kita pelajari, dan ini adalah bagian yang keempat. Bagian yang keempat ayat 9, 10, 11, 12 ya. Ini yang keempat. Matius 6 ayat 12, firman Tuhan berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pembelajaran kali ini saya beri judul, Ampunilah kami. Jadi kita belajar mengenai pengampunan, bahwa anak-anak Tuhan harus hidup dalam pengampunan. Orang Kristen harus belajar memiliki pengampunan. Pengampunan itu bagaimana? Kita akan belajar uh, secara bertahap pada malam hari ini. Yang pertama, pembelajaran mengenai pengampunan, yaitu yang pertama, poin pertama, Tuhan itu mau mengampuni setiap dosa kita. Tuhan itu mau mengampuni setiap dosa kita. Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu mau mengampuni setiap dosa kita. Nara bisa bacakan 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan Nara. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu mengampuni segala dosa kita. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. Jadi kalau mengalami satu pelanggaran, melakukan kesalahan, atau berbuat dosa, sengaja atau tidak usah takut, tidak usah eh, merasa jauh dari Tuhan. Datang pada Tuhan, berdoa, minta Tuhan ampuni. Tuhan akan mengampuni. Ketika kita berdoa, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bahkan segala dosa dan pelanggaran kita tidak lagi diperhitungkan. Kak Sinta bisa bantu baca Mazmur 103 ayat 10 sampai 12. Mazmur pasal 103 ayat 10 sampai 12. Silakan. Mazmur 103 ayat berapa, Pak? Ayat 10 sampai 12. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Iya, Tuhan tidak membalas kepada kita setimpal dengan dosa kita.
Bahkan sejauh timur dari barat, berarti tidak ada ujungnya. Tuhan menjauhkan kita dari pelanggaran kita. Jika kita minta ampun pada Tuhan, Dia akan mengampuni, dan pelanggaran dan dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Kalau pernah tahu, ini ada lagunya, lagu yang termasuk lama, sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan kesalahan. Jadi Tuhan itu tidak memperhitungkan kesalahan kita ketika kita minta ampun pada Tuhan. Jaminan pengampunan ini diberikan oleh Tuhan supaya kita hidup berkenan di hadapan Dia, supaya kita hidup eh, baik dan benar di hadapan Tuhan. Sama seperti kalau seorang pemain sirkus, sekarang jarang ada pertunjukan sirkus. Dulu waktu saya masih kecil, masih ada banyak pertunjukan sirkus di acara pasar malam dan sebagainya. Di pertunjukan sirkus misalkan ada seorang yang mungkin jadi badut atau jadi seorang yang didandani sedemikian rupa. Dia meloncat dari satu tiang ke tiang yang lain. Kemudian dari tiang satu ke tiang yang lain. Biasanya di bawahnya itu ada alat pengamannya, mungkin semacam kasur yang empuk atau apa, supaya sewaktu-waktu ketika dia terjatuh, dia tidak kesakitan. Tapi walaupun ada alat pengaman, dia tidak akan sembarangan terus dari atas menjatuhkan diri. Tentu itu akan membuat pertunjukan menjadi jelek. Dan juga semua kita, kalau meskipun Tuhan itu mengampuni setiap kesalahan kita, tentunya kita tidak boleh dengan sengaja berbuat dosa. Kalau kita sengaja berbuat dosa, maka kita sedang mempermainkan Tuhan. Bukan Tuhan mengampuni kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, terus kita minta ampun. Tapi juga tidak setiap kali berbuat, kemudian kita sengaja harus minta ampun. Itu tentu tidak layak. Oke, yang pertama kita belajar bahwa Tuhan mau mengampuni setiap dosa kita. Dan yang kedua, pembelajaran tentang pengampunan yaitu Tuhan mau kita belajar mengampuni. Tuhan mau kita belajar mengampuni. Bukan cuma Tuhan mengampuni dosa kita, tapi kita belajar mengampuni. Nara, bisa dibuka, dibaca. Markus 11 ayat 25. Markus pasal 11 ayat 25. Markus pasal 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, firman Tuhan mengajarkan ketika kita berdoa ternyata diingatkan bahwa kita belum mengampuni seseorang, kita mengampuni dulu orang itu. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka doa kita tidak akan didengar. Lalu bagaimana kalau orangnya jauh dari kita? Ya mungkin kita bisa WA. Maafkan, saya sempat mempunyai perasaan yang tidak baik sama kamu. Atau bisa juga melalui doa juga kita berdoa. Tuhan, saya ampuni teman saya ini. Saya pernah punya perasaan yang tidak baik dengan dia. Jika kita sudah mengampuni dia, baru kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi, jika diingatkan sesuatu tentang orang lain, bahwa kita belum menyelesaikan sesuatu perkara, ampuni orang itu. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Mengampuni itu apa? Nah, ini Nara dan Sinta harus mengerti bahwa mengampuni artinya kita menutup kesalahan orang lain dan membuka lembaran baru tanpa mengingat lagi masalah yang lalu. Jadi sekali lagi, mengampuni itu menutup kesalahan orang lain dan membuka lembaran yang baru tanpa mengingat masa yang lalu, kesalahan yang lalu. Menutup kesalahan itu bagaimana? Misalkan Sinta berbuat, ada temannya yang berbuat salah kepada Sinta sudah lama, dan mengampuni berarti ya sudahlah, saya tidak mau lagi mengingat kesalahannya. Saya menutup kesalahan dia. Saya tidak mau mengungkit-ungkit lagi. Sudah, saya mengampuni. Kita menutup kesalahan orang lain dan membuka lembaran baru. Sudah tidak lagi mengingat masalah yang lalu. Bukan berarti lupa, tapi tidak mau mengingat lagi. Dan kesalahan yang lalu kita tutup.
supaya tidak lagi mengganggu di hubungan yang sekarang. Setiap kita tentu punya luka dalam hati yang diakibatkan oleh perlakuan orang lain. Bisa jadi kita pernah diejek, dibully, dilecehkan, diremehkan, atau diabaikan. Perbuatan orang lain yang tidak menyenangkan bagi kita tentu menimbulkan luka dalam hati kita. Yang kita alami bisa sakit hati, kecewa, tertolak, dan kita bisa trauma. Mungkin oleh perlakuan orang lain kita trauma. Kita tidak bisa mengampuni dengan kekuatan sendiri. Minta Tuhan untuk memberikan pada kita kekuatan supaya kita bisa mengampuni. Ketika mengampuni seorang, kita berdoa, Tuhan, berikan saya kemampuan bisa mengampuni teman saya ini. Disebut namanya. Karena kalau kita mengampuni dengan kekuatan sendiri, kita tidak bisa. Karena manusia kadang-kadang kita ini masih memikirkan kesalahan orang. Oke, itu poin yang kedua bahwa yang pertama, Tuhan mau mengampuni kita setiap dosa kita. Yang kedua, Tuhan juga mau kita belajar mengampuni orang. Dan memang tidak mudah, tapi kita menutup kesalahan orang lain. Sudah tidak lagi diingat-ingat. Kita mengampuni dan kita tidak mau mengingat kesalahan. Kemudian poin ketiga yang terakhir yaitu mengapa kita perlu mengampuni orang yang bersalah pada kita? Ada beberapa alasan. Mengampuni itu menguntungkan kita. Ketika kita masih menyimpan luka, maka kita menjadi orang yang kemanapun pergi membawa beban. Misalkan, Nara punya teman yang menyakiti hatinya. Kemanapun pergi mesti menghindari teman itu. Tapi ketika memutuskan untuk mengampuni, kita akan mengalami kelegaan. Kita lega, sudah. Itu menguntungkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengampuni itu merupakan perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun juga tidak mengampuni kesalahan. Dan yang ketiga, poin apa? Mengapa perlu mengampuni? Mengampuni itu keputusan. Pengampunan yang kita berikan pada orang yang menyakiti kita bukan perasaan, tapi kita memilih keputusan mau atau tidak. Dan kita harus belajar memiliki keputusan untuk mengampuni. Sekalipun rasanya tidak enak, sekalipun rasanya tidak menyenangkan. Berbeda kalau kita memutuskan tidak mengampuni, kemanapun kita melangkah akan terasa seperti membawa beban yang berat. Misalkan ketemu teman kita yang bersalah pada kita akan trauma, kita akan menghindar. Itu rasanya tidak benar. Perlu diingat bahwa mengampuni bukan berarti menyetujui perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah tetap salah. Tidak bisa dianggap sepele dengan mengabaikan perbuatan itu menjadi dianggap benar. Kak Cinta minta tolong baca Yesaya 5 ayat 20. Yesaya pasal 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya, jadi perbuatan salah seseorang, misalkan ada temannya Sinta berbuat salah, dia tetap salah, perbuatannya salah. Tidak bisa ketika mengampuni, oh berarti perbuatan yang salah itu udah nggak benar. Tidak. Kita mengampuni orangnya, perbuatannya yang salah tetap itu kesalahan dan tidak boleh diulangi lagi. Misalkan ada seorang teman yang ambil barang kita, ambil uang kita tanpa kita tahu. Tiba-tiba kita tahu, oh dia yang mengambil. Terus ya sudahlah, kasihan dia mungkin tidak punya uang untuk beli makanan. Saya mengampuni dia. Tapi bukan berarti menyetujui perbuatannya boleh. Tidak, tetap eh, itu salah, tapi kita mengampuni. Kemudian mengampuni juga bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Kesalahan tetap terjadi, tapi kita mengampuni. Satu kali Raja Daud berbuat dosa kepada dia, ambil istri orang dan suaminya dibunuh dan dia melakukan banyak kesalahan. Tapi dia tetap dianggap salah oleh Tuhan. Apa buktinya? Anaknya sakit lalu mati. Anaknya itu yang sebelum Salomo. Jadi ada anak yang lahir dari perempuan yang bernama Batseba. Nah, ini akhirnya dihukum sama Tuhan. Daud menerima penghukuman dari Tuhan, anaknya sakit lalu mati. Kemudian
tahun berikutnya lahirlah Saul. Jadi di hadapan Tuhan, kesalahan itu tetap kesalahan. Tapi Daud diampuni sama Tuhan. Jadi mengampuni bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Tetap terjadi. Tapi ada resiko yang dia tanggung. Kemudian yang ketiga, mengampuni bukan berarti mempercayai seorang tersebut dengan mudah. Memang kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, tapi kadang kita juga harus berhati-hati, tidak memberi kesempatan yang sama. Misalkan saja Sinta memberi kesempatan pada temannya, kamu saya titipi uang 100.000, dititipi. Ternyata ketika dititipi, uangnya dipakai untuk hal yang berikutnya. Tentu kita mungkin mengampuni, tapi tentu tidak lagi, oh saya nggak akan nitip uang lagi ke dia. Ternyata kalau dititipi, nggak bisa dipercaya. Orangnya kita ampuni, tapi perbuatannya kita hindari. Ayat terakhir, Nara, Matius 18, ayat 21 sampai 22. Matius 18, ayat 21. Sampai 22. Sudah ketemu, Nara? Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali. Ayat 22. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, banyak ahli-ahli Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab membahas tentang 70 kali 7 kali. Oh, ini bagaimana hitungannya dan sebagainya. Tapi saya menyampaikan bahwa itu Tuhan sedang memperlipat gandakan. Melipat gandakan jumlah yang ditawarkan oleh Petrus. Ketika Petrus menawar 7 kali, Tuhan memberikan jumlah yang di atas itu. 70 kali 7 kali. Berarti kan hitungannya lebih besar. Kalau 7 kali hanya terbatas sedikit. Misalkan saja Petrus berkata, Tuhan, aku harus mengampuni sampai berapa kali? Apakah 9 kali? Saya yakin Tuhan Yesus berkata, tidak 9 kali. 90 kali 9 kali. Jadi adalah ungkapan mengampuni itu tidak terbatas. Tidak dalam jumlah yang sedikit, dalam jumlah yang besar. Artinya kita tidak boleh membatasi mengampuni seseorang. Mungkin satu kali ada seorang teman bersalah kepada kita. Besok lagi atau berapa hari lagi dia berbuat salah, kita mengampuni dia. Bulan ke depan lagi dia berbuat salah, kita mengampuni. Tidak ada batasan ukuran untuk kita mengampuni seseorang. Walaupun tidak mudah, kita belajar untuk mengampuni orang. Oke, itu firman Tuhan hari ini yang kita pelajari tentang ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sharing kita sebentar ini adalah, adakah kita pernah mengalami situasi sulit mengampuni seseorang? Lalu, apakah sudah pernah mengampuni dan memaafkan kesalahan? Dan kita pernah sulit mengampuni kesalahan seseorang. Dalam hal apa dan pada siapa? Dia, apakah kita sudah mengampuni? Mungkin saya ceritakan dari saya, sambil nanti Nara dan Cinta mempersiapkan. Saya pernah mengalami situasi sulit mengampuni. Ya, belum lama ini, yaitu ketika saya masih mengajar di SMP, di sekolahnya Siska. Dan saya difitnah, saya diperlakukan yang tidak semestinya, tidak diberi jadwal untuk menjaga ujian, dan sebagainya. Saya didiamkan oleh teman-teman. Saya mengambil langkah untuk, ya sudah, saya mengampuni mereka, walaupun tidak mudah. Saya kemudian satu kali harus meninggalkan sekolah itu, dan seringkali teringat, waduh orang ini sudah pernah saya bantu, orang ini pernah saya tolong, tapi mereka berbuat seperti itu. Satu kali saya datang ke sekolah, waktu itu acara Natal di sekolahnya Nara. Saya harus datang sebagai orang tua dan bertemu dengan orang-orang yang dulu menyakiti saya, dulu pernah membuat jengkel hati saya, dulu pernah mencelakai saya. Tapi saya akan bersikap biasa saja.
Saya bertemu dengan teman-teman guru yang lalu, saya berbicara dengan baik pada. Jadi saya sudah bisa mengampuni, walaupun mungkin ya belum sepenuhnya, tapi saya belajar untuk bisa mengampuni dengan sebaik mungkin. Kadang-kadang teringat juga yang mereka lakukan, tapi saya belajar untuk mengampuni. Mengampuni itu berarti kita mengampuni orangnya, menerima orangnya. Kesalahannya tidak kita ingat lagi. Kita berhenti menutup kesalahan di masa lalu. Oke, itu sharing dari saya. Eh, Nara, bisa bercerita? Pernah kamu disakiti seseorang, temanmu atau siapa, dan kamu susah untuk mengampuni? Silakan. Yuk. Pernah, Ya, pada siapa? teman. Teman sekolah. Kenapa itu? Kamu kok susah mengampuni? Diapakan? Hmm. Susah memaafkan. Waktu itu kenapa? Diapakan? Tidak diajak bicara? Apa dia bagaimana? Ya, terus sekarang sudah memaafkan apa belum? Udah. Sudah. Bagaimana rasanya kalau sudah memaafkan? Sudah baik. Lega. Loh, sudah lega. Puji Tuhan. Kalau Kak Cinta, pernah mengalami situasi kamu susah mengampuni ketika apa dan pada siapa? Teman mungkin juga. Nah, teman Teman sekolah, kantor. teman bekerja. Teman sekolah ya, teman kantor. Waduh. Nah, kira-kira dalam hal apa itu? Eh, banyak sih, Pak. Ya, namanya temenan. Tapi pada akhirnya, pernah nggak sampai pada satu titik kamu bisa mengampuni teman? Hmm, bisa sih, Pak. Iya, Belum. cuman nggak semua. Kadang masih kalau kumat lagi gitu, jadi inget-inget. Hmm. Ya, bedanya Cinta dengan saya adalah saya sudah tidak perlu bertemu dengan orang-orang itu lagi setiap hari. Mungkin Cinta masih bertemu dengan orang itu setiap hari malah. Jadi agak kesulitan untuk benar-benar bisa menyelesaikan di dalam hati. Karena kadang-kadang masuk teringat. Kalau saya, karena sudah tidak bertemu dengan mereka-mereka lagi, jadi sudah baik. Ada pendapat orang dunia yang berkata bahwa waktu yang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Dan mudah-mudahan kita bisa dalam sekian waktu jadi pribadi yang mudah memaafkan atau mengampuni orang. Oke, kita tutup dalam doa yang lalu narang berdoa sekarang saya berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami pelajari. Firman-Mu tentang pengampunan, firman-Mu tentang kami boleh memaafkan orang lain yang bersalah pada kami. Seringkali kami tahu tidak mudah ya Tuhan. Kami masih muda mengingat apa yang mereka lakukan yang menyakiti hati kami di waktu lalu. Tapi kami belajar melepaskan pengampunan, memaafkan kesalahan, dan berhenti untuk menutup dan kami menutup setiap kesalahan-kesalahan teman kami dan tidak lagi mengingat perbuatan mereka di masa lalu. Beri kekuatan, kemampuan bagi kami semua, bagi saya, bagi Sinta, bagi Nara, untuk kami boleh mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan malam hari ini, dan kami boleh bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya, dan kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Sinta, Nara. Coba